Hai semuanya, selamat datang di Akademi Kuakui. Dulu Anglit Story, dulu Me Today, apalah itu ya. Ini sekarang jadi Akademi, gue mau membahas tentang pala. Bagaimana pala dapat membuat kaya dan menimbulkan perang. Buka dulu. Wangi. Nggak ada yang ngira kalau pala itu bisa segitu tenarnya. Jadi Eropa di abad pertengahan ke-70 sebelum Masehi, banyak keyakinan serta penelitian dilakukan pada saat itu, di mana pala dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang dapat mengancam nyawa. Kalau ada seseorang yang mengidap batuk berdahak, dokter pada saat itu akan menyarankan untuk minum anggur hangat dibubuhi serbuk pala. Cengkeh juga dapat menyembuhkan sakit telinga, lada untuk meredakan demam. Kapulaga, kayu manis, dan rempah-rempah lainnya adalah barang berharga. Orang yang sungguh-sungguh kaya bisa dapat memiliki benda-benda rempah-rempah ini. Bahkan 10 gram saffron yang diminum dengan anggur manis dapat membangkitkan orang mati, walau efek sampingnya belum diketahui. Sepanjang abad pertengahan, Venesia menguasai jalur rempah, diangkut menyeberangi Asia menuju Konstantinopel, yaitu pusat perdagangan tempat di mana para pedagang Venesia membeli dan memenuhi kapalnya untuk diangkut menuju arah barat melintasi Mediterania. Selanjutnya yang terjadi adalah peningkatan harga rempah, dan bahkan di era Marco Polo pun pernah disebutkan adanya cengkeh yang ditemukan sangat sedikit di Kepulauan Nusantara. 2 abad setelah meninggalnya Marco Polo, rempah-rempah pun menjadi viral. Pedagang Venesia memonopoli perdagangan rempah-rempah ini. Sekarung pala dapat membuat seorang pedagang membangun istana. Karena ini, mereka menutup rapat-rapat mulutnya. Dari mana asal rempah-rempah ini? Berbagai cerita dan mitos pun dibuat dengan tujuan supaya orang mengurungkan niatnya untuk mencari rempah-rempah ini. Jauh tempatnya, kalau ke sana membutuhkan waktu bertahun-tahun. Belum kalau kelaparan, penyakit, badai. Penduduk sana gemar memenggal kepala. Sampai suatu ketika muncul Portugis sebagai saingan. Ketika Portugis datang ke Maluku tahun 1512, saat itu sedang ada 2 kerajaan yang berperang. Masing-masing kerajaan ini dipimpin oleh sultan. Yang satu adalah kerajaan Tidore dan satu adalah kerajaan Ternate. Kedatangan Portugis ini di saat yang tepat. Portugis butuh cengkeh, sedangkan Ternate butuh senjata. Spanyol datang tahun 1521 dan mendukung Tidore, sehingga Maluku pun terpisah. Kerjasama antara Ternate dan Portugis ini membuat Portugis menguasai cengkeh selama lebih dari 50 tahun. Dan pada abad ke-16, Ternate pun menjadi pusat pelabuhan perdagangan paling makmur se-Nusantara. Sampai Portugis pun membangun benteng di sana. Namun keadaan ini tidak bertahan lama. Konflik kecil yang akhirnya menjadi besar. Tahun 1570 ketika Sultan Kairon datang untuk menghadiri perjamuan yang diadakan di benteng Gamalama, seorang prajurit Portugis, anak dari Sultan Kairon yaitu Sultan Babula, pun kemudian merencanakan untuk membalas dendam dan mereka pun mengepung benteng sampai akhirnya Portugis mundur 5 tahun kemudian. Sedangkan Spanyol masih menetap di Tidore. Itu pun hengkang karena pasukannya ditarik ke Manila yang juga merupakan daerah kekuasaannya Spanyol, karena pada saat itu di Manila sedang mendapatkan serangan bertubi-tubi dari bajak laut Tionghoa. Lalu kita menuju ke sebuah tempat lain ya, tak jauh letaknya dari Tidore dan Ternate. Pulau ini kecil, yang panjangnya tak kurang dari 3 km, dan di tempat ini air tawar pun susah, makanan pun juga sulit didapat. Tetapi kelebihannya di pulau ini adalah penghasil pala. Pulau satu-satunya di dunia ini yang menghasilkan pala, yaitu Pulau Run. Tahun 1603, Belanda datang ke Pulau Run. Setelah setahun sebelumnya membentuk VOC dengan dana yang didapat dari para pemegang saham kaum elit. Siapapun dapat berinvestasi di sini asal punya hepeng, duit. Dari kedatangannya ini, mereka berniat untuk menguasai Pulau Run. VOC pun mengutus Verhoeven bersama dengan rombongannya ke Pulau Run. Dan karena Verhoeven tidak tahu bagaimana caranya sopan santun, hingga ia pun terlibat dalam perselisihan dengan penduduk lokal, sehingga terjadilah pembantaian. Jan Petersen Koen adalah seorang administrasi kapal, berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembantaian tersebut. Ia bersama dengan kru lainnya memberitakan kejadian ini kepada para petinggi VOC, dan karena inilah
Koen pun diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC. 7 tahun kemudian Inggris pun datang ke Pulau Rune. Dengan sokongan dari EIC dibentuk tahun 1600, Inggris mengutus Kapten Nathaniel Courthope yang sempat terkena kasus korupsi. Kapten Courthope tidak tahu bahasa setempat, tapi ia tahu bagaimana caranya menarik simpati masyarakat dengan bahasa isyarat. Kapten berhasil membujuk mereka untuk memenuhi kapalnya dengan pala dan membuat perjanjian dengan warga setempat. Sebagai imbalannya, Kapten mendirikan benteng di sana. Begitu Belanda tahu, mereka pun marah karena merasa sudah lebih dahulu datang ke sana, sehingga Belanda berencana untuk merebut kembali Pulau Rune. Sebanyak 39 orang ditambah dengan penduduk asli, Kapten Courthope berhasil menahan serangan Belanda. Kemudian Kapten Courthope memastikan serangan Belanda tidak ada lagi dengan tinggal di sana, meskipun EIC sudah menariknya, sudah membebas tugaskannya dan memberi penghargaan atas jasanya mendapatkan pala. Suatu malam Kapten Courthope ada janji bertemu dengan seorang mata-mata di tengah laut. Dengan perahu kecil, Kapten Courthope bersama dengan beberapa krunya menaiki perahu dan menemui mata-mata ini. Setelah pertemuan itu, Kapten menuju pulau terdekat. Namun malam belum sampai ia menuju pulau tersebut, ia mendapatkan serangan yang ternyata pertemuan itu merupakan jebakan. Kapten pun melompat ke laut dan hingga kini jasadnya tidak ditemukan. Balik lagi VOC dengan JP Koen yang sudah dilantik sebagai Gubernur Jenderal VOC, di mana Koen masih menyimpan dendam terhadap peristiwa yang membekas di dalam ingatannya. Peristiwa ini yang telah terjadi 12 tahun yang lalu, yang dia di galon gitu ya, nggak bisa ngelupain gitu. Dan akhirnya ia memutuskan membawa armadanya memimpin langsung menuju Kepulauan Banda, menuju Pulau Rune. Ia juga menyewa tentara bayaran Jepang untuk membunuh 44 orang kaya di Pulau Rune dan menusuknya dengan bambu sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau memberontak atas perintahnya. Selanjutnya apa yang dilakukan JP Koen ini menjadi awal sebuah kisah horor di mana di sana terjadi genosida besar-besaran. 15.000 penduduk Pulau Rune dibantai dan hanya tersisa 1.000 orang saja. JP Koen menggantikan penduduk setempat dengan budak dari Pulau Jawa. Beribu-ribu kilometer jauhnya dari Pulau Rune ada sebuah pulau yang dimiliki oleh Belanda dan mereka pun menamai pulau ini sebagai New Amsterdam. Sekitar 40 tahun kemudian, Raja Charles II pun memutuskan untuk menyerang pulau ini, berusaha merebut pulau ini dari tangan Belanda. Pertikaian yang terjadi antara Belanda dan Inggris akhirnya semakin memanas hingga pada akhirnya Inggris dan Belanda memutuskan untuk berdamai dan mereka pun sepakat menandatangani traktat Breda di mana Inggris melepaskan Pulau Rune untuk Belanda dan Belanda melepaskan Pulau New Amsterdam kepada Inggris, yang kemudian Inggris menamainya dengan New York. Untuk tetap dapat memonopoli pala, berbagai cara dilakukan, seperti setelah panen semua pala akan diberi perasan jeruk nipis untuk mempersulit pertumbuhannya jika ada orang yang mau curang-curang gitu ya, nanam pala di tempat yang lain. Jika ada penyelundup maka akan ditenggelamkan, jika ada yang panen ilegal maka akan dihukum mati. Pengorbanan Belanda plus VOC setelah melepaskan New Amsterdam akhirnya membuahkan hasil. Harga pala melambung hingga 2000%. Nilainya bahkan melampaui nilai emas. Sampai suatu ketika ada orang Prancis yang bernama Pierre Poivre yang berambisi dengan pala. Dengan berbekal ilmu botani, Poivre pun menuju Nusantara. Namun ketika kapalnya menuju Selat Bangka, Poivre diserang Inggris dan tangannya pun terkena tembakan hingga harus diamputasi. Poivre mampir ke Batavia. Di Batavia dengan kelumpuhannya ini, Poivre mendapatkan simpati sehingga ada orang yang mau menceritakan bagaimana caranya ia mendapatkan pala. Dengan mudahnya Poivre mendapatkan informasi bagaimana caranya mendapatkan perdagangan ilegal dan smuggling sampai ia tahu adanya celah dalam pengawasan Belanda. Setelah mendapatkan sponsor, Poivre pun kembali bertolak menuju Maluku, namun sayang usahanya gagal karena musim buruk. Usaha kedua Poivre mendapatkan hasil.
Walaupun ia mendapatkan pala grade B milik Portugis yang ada di timur yang kemudian dibawa menuju Mauritius, namun ternyata buah pala grade B ini gagal tumbuh. Poafar mengira ini adalah pekerjaan rivalnya yang sengaja menggunakan air mendidih atau obat-obatan lainnya untuk mencegah biji pala ini tumbuh. Dan ketiga kalinya Poafar mencoba lagi. Poafar menulis buku tentang perjalanannya ke Maluku yang kemudian bukunya ini dibaca oleh Menteri Kabinet Louis ke-15 yang kemudian mau mensponsori Poafar menuju Maluku. Dengan hanya dibantu 2 orang, tahun 1770 Poafar pun menuju Maluku. Dalam perjalanan mereka ini, mereka mampir ke Ambon dan mereka pun bertemu dengan orang Belanda yang curhat kalau ia sedang merasa jenuh dan kecewa dengan apa yang ia alami selama berada di sana. Sehingga mau membeberkan informasi yang paling penting, ternyata ada pulau lain selain Pulau Roon dengan penjagaan yang longgar dan di dalam hutannya ditumbuhi pohon pala dan pohon cengkeh, yaitu Pulau GB. Maka Poafar pun datang ke Pulau GB karena penduduk setempat sudah emoh dengan orang Belanda, sehingga mereka pun bersedia untuk memberikan ribuan benih pala dan ratusan benih cengkeh kepada Poafar. Kemudian Poafar pun mengangkut saung dan berlabuh kembali menuju Mauritius. Tapi tak lama kemudian Poafar dihadang oleh patroli Belanda. Ya, Poafar tidak kehilangan akal, ia pun pura-pura tersesat. Kemudian patroli ini membebaskan mereka dan Poafar menuju Mauritius dengan selamat. Sesampainya di sana, Poafar segera menanam benih-benih tersebut dan tahun 1776 tercatat di dalam sejarah di mana mereka berhasil panen cengkeh dan 2 tahun kemudian panen pala. Keberhasilan ini pun disebar ke tempat-tempat tropis lainnya yang masih merupakan wilayah Perancis. Dan tak lama kemudian harga pala pun jatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kalian tonton ini dapat berguna. Dan jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.